Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas cara yang kedua, yaitu metode bisection atau dibagi dua. Kalau menggunakan cara yang lama, yaitu cara tabulasi, ini merupakan cara yang paling meyakinkan, selalu ketemu, akan tapi lama. Kita lihat yang kemarin, misalkan saja untuk menyelesaikan satu persamaan saja, misalkan 2x kuadrat min 3x min 5 sama dengan 0. Kalau betul-betul kita tabulasikan, maka akan panjang sekali. Kita tahu 0-nya adalah min 1 sama 2,5. Maka pertambahannya tidak boleh banyak-banyak, cuma 0,1 saja. Jadi dari min 1,3, min 1,2, terus sehingga sampai 40 iterasi baru kemudian ketemu, yaitu 0 di sini 2,5. Memang kalau kita grafikan jadi bagus sekali, dan kita bisa lihat perpotongannya ada di sini dan di sini. Oke. Nah, ada cara yang lain, yaitu cara bisection. Bisection artinya dibagi dua. Kita tentukan dulu batas bawah dan batas atasnya. Contohnya ini. Misalkan saja persamaan yang sama, 2x kuadrat min 3x min 5 sama dengan 0. Kalau kita grafikan, maka seperti ini. Nah, kita lihat grafik yang sama seperti yang di atas. Nah, kita tentukan saja, kita tebak misalkan garis bawahnya adalah min 7 sampai 1. Di sini pasti akan ketemu di sini. Misalkan saja gitu. Atau mungkin saja kita lebih dekat lagi, min 3 sampai 1. Kita cari di tengah-tengahnya di sini. Nah, maka akan ketemu nanti min 1 di sini. Nah, coba lebih jelasnya kita langsung praktekkan. Misalkan saja kita asumsikan bawahnya, batas bawahnya adalah min 7. Kemudian batas atasnya misalkan saja 1. Antara min 7 sama 1 pasti ketemu nanti yang berpotongan dengan sumbu 0 di sini. Oke. Nah, kemudian kita cari tengah-tengahnya. Tengah-tengah antara min 7 sama 1. Gimana caranya? Kita ingat, mencari tengah-tengah adalah bawah ditambah atas dibagi 2. Maka akan dapat nilai tengah-tengah. Maka kita pasang rumus di sini. Min 7 di sini ditambah yang atasnya. Nah, kemudian dibagi 2, tapi sebelumnya kita kasih kurung agar semuanya dibagi, bukan sekedar yang bawah saja yang dibagi. Di sini kita bagi 2. Oke. Nah, maka jarak antara min 7 sama 1 adalah min 3. Ini adalah tengah-tengahnya. Nah, setelah itu kita cari di sini hasilnya bagaimana. Kita masukkan rumus ini. 2x kuadrat min 3x min 5 sama dengan 0. Misalkan di sini. Fx 0 ini yang kita masukkan. Maka kita tulis rumusnya 2 kali x-nya ini kuadrat pangkat 2. Terus kemudian diambil 3 kali x, sini x, kemudian diambil 5. Kita lihat jauh sekali dari 0, nilainya adalah 114. Yang tengah bagaimana? Kita tinggal ngopi aja. Nah, ini 22. Sedangkan 1, kalau 1 kita copy ke sana, min 6. Kita lihat di sini tengah-tengahnya adalah 22, yang paling atas adalah min
6. Berarti nolnya antara 22 sampai min 6. Berarti X-nya adalah antara min 3 sama 1. Nah, tahapan selanjutnya, karena ini antara ini dengan ini, maka ini kita geser ke sana. Dijadikan batas bawah. Artinya bagaimana? Pertama, kita cari antara sini dengan sini. Kemudian kita bagi 2. Antara 1 dengan 7 kita bagi 2, ketemu min 3 di sini. Nah, ternyata nolnya antara min 3 dengan 1. Berarti batas bawahnya kita geser. Tadinya min 7, kita geser ke min 3 di sini. Oke? Nah, caranya bagaimana? Yang di sini kita isikan. Atas bawahnya ganti yang X-nya. Nah, yang atas tetap di tempat semula. Nah, seperti itu. Kemudian kita cari tengahnya. Nah, akhirnya ketemu min 1 antara min 3 sama ini, ketemu min 1. Ini kita copy ke bawahnya. Nah, di sini kita lihat sudah ketemu 0. Hanya berapa tahap? 1 tahap, 2 tahap sudah ketemu 0. Jadi ketemu X sama dengan min 1 ketemu 0. Begitulah cara, yaitu metode bisection. Ini kelihatan mudah sekali. Ya. Kalau menentukan batas bawah sama batas atasnya tepat. Kalau misalkan tidak tepat, maka cara bisection akan memakan waktu yang panjang. Contohnya misalkan saya isi di sini min 6. Maka antara min 6 dengan 1 jadi min 25. Kita masukkan di sini min 25 15, sini min 6. Nah, berarti nolnya antara ini dengan ini. Maka ini betul, kita pindah ke sana. Nah, kita lihat di sini min 0,75 adalah jarak antara ini dengan ini. Kalau kita operasikan di sini, nah, ternyata sini min, sini juga min. Berarti nolnya antara yang tengah dengan yang bawah. Maka yang bawah akan kita samakan saja dengan atasnya. Nah, seperti ini. Sedangkan yang ini, batas atasnya yang kita geser ke sini. Jadi batas atasnya jadi di sini. Oke, sekarang kita cari tengahnya lagi. Nah, seperti ini. Kita copy ke bawah. Ketemunya justru lebih besar, jauh. Tadinya ke sini, loncat ke sini. Tapi tidak masalah, meskipun dia naik, nanti akan turun lagi. Nah, kita lihat di sini. Di sini plus, sini min. Kalau tadi sini plus, ini min. Berarti 0 itu antara sini dengan sini. Artinya apa? X-nya antara ini dengan ini. Ganti batas bawahnya yang kita pindah ke sini. Kita dekatkan, karena ini antara ini dengan ini, berarti antara ini dengan ini. Maka ini yang kita pindah batas bawahnya. Nah, seperti ini. Batas atasnya tetap. Nah, kemudian kita kopikan tengah-tengahnya di sini. Kita copy di sini di bawahnya. Nah, demikian seterusnya, sehingga nanti akan diketemukan. Cara yang berulang-ulang seperti ini tentu akan membosankan dan membutuhkan ketelitian yang tinggi. Nah, apa tidak bisa diotomasikan? Bisa saja, karena ini adalah Excel. Coba kita lihat di sini. Ketika di sini lebih besar dari 0, sini kurang dari 0. Di sini selalu di tengah-tengahnya. Nah, berarti di sini dari atas ke bawah. Maka apabila di sini itu positif, sini negatif, berarti nolnya antara ini. Maka batas inilah yang kita geser ke sana. Jadi kalau ini positif, ini negatif, berarti ini yang kita pindah ke sana. Sedangkan kalau ini negatif, ini positif, ini negatif, maka yang kita pindah adalah
yang sini. Ini yang kita pindah ke sini. Dari situ kita bisa bikin rumus. Jadi di sini min 2,5 adalah ini. Maka bisa kita isikan di sini. Kita tuliskan bukan seperti ini, tapi kita tulis if apabila ini minus, berarti kan antara ini dengan ini. Bukan ini. Apabila ini minus, ini positif, maka ini yang dipindah ke sini. Tapi kalau ini negatif, ini yang dipindah ke sana. Berarti apabila ini, if ini lebih besar dari 0, maka yang diambil adalah yang ini. Kalau tidak, maka yang diambil ya atasnya, nilainya tetap. Nah, seperti itu. Nah, ini juga gitu. Kalau ini nilainya positif, maka dia ngambil atasnya. Tapi kalau negatif, dia ngambil yang sini. Maka kita lihat di sini. Kita tulis rumusnya. If nilai ini apabila positif lebih besar dari 0, maka apabila ini positif, berarti adalah nilainya ini. Dia ngambil dari atasnya sini. Kalau tidak, maka ngambil yang sebelah sana. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, dengan seperti ini, kita tinggal ngopi saja ke bawah. Nah, kita ketemukan. Kita copy ini ke bawah semuanya. Maka dengan seperti ini, kita lihat nilainya di sini mulai dari 0,2, 0,5, 0,1, 0,00 semakin mendekati 0. Kita tinggal ngopi saja terus ke bawah. Kita copy. Nah, kita lihat di sini baru ketemu min 1. Sini 0. Oke, inilah cara bisection. Dengan cara seperti ini, kita tidak perlu lagi mengubah-ubah rumus. Cukup rumusnya sama saja, kita tinggal ngopi ke bawah terus, akhirnya ketemu. Nah, kita bisa merubah-rubah. Misalkan batas bawahnya saya rubah min 5, misalkan. Min 5. Maka otomatis semua berubah. Nah, di sini akan ketemu di tahap keberapa di sini. Misalkan kita isi min 4. Maka kita lihat di sini ketemu di tahapan yang seperti ini. Kalau misalkan min 3 misalkan saja. Maka baru 2 tahap sudah baru 1 tahap sudah ketemu 0. Nah, ini kita bisa berubah-ubah. Ini apabila dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas, tentunya kita akan rubah lagi. Ininya tadi dirubah. Bukan kurang dari 0, tapi dibalik. Lebih dari 0. Ini juga gitu. Ini dibalik lebih dari 0. Sama saja seperti itu. Nah, inilah cara bisection. Mudah bukan? Nah, silahkan dicoba-coba dan dipelajari pada persamaan-persamaan yang lain. Ini kita tidak usah mempelajari persamaannya seperti ini saja, persamaan acak gimana pun juga, asalkan punya akar real akan ketemu di sini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Akan kita lanjutkan lagi nanti. Coba kita gabungkan antara tabulasi dengan bisection. Ini lebih menarik lagi. Terima kasih. Sampai jumpa dalam pertemuan yang akan datang.